Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Altafarel Destalenta dengan NIM 4004022565010. Saya dari kelas RPM 25 Red 2C. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan soal atau tugas mekanika fluida, yaitu tentang losses pada pipa. Nah, dapat jawabannya. Di sini pertama-tama yaitu A, menentukan diameter pipa. Nah, untuk menentukan diameter pipa ini dibutuhkan yang pertama menentukan debit tiap cabang pipanya. Nah, tadi kan diketahui debit totalnya 0,2. Nah, itu diinginkan debitnya tiap cabang itu sama, maka totalnya yaitu 0,2 meter kubik per second itu dibagi 3, yaitu ketemu debit tiap pipa 0,667 meter kubik per second. Lalu setelah debit tiap pipanya ketemu, kita menggunakan persamaan Darcy Weisbach, yaitu HF sama dengan FL dibagi T V kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Lalu menggunakan juga kecepatan aliran, yaitu V sama dengan 4Q per Pi D kuadrat. Lalu yang disederhanakan menjadi HF limit LQ kuadrat dibagi D pangkat 5. Nah, untuk menyamakan head loss-nya, kita menggunakan semua cabang, yaitu head loss-nya juga sama. Maka L1 sama dengan D1 pangkat 5, L2 menjadi L2 per D2 pangkat 5 sama dengan L3 per D3 pangkat 5. Nah, lalu yang pertama kita menentukan diameter cabang 1. Nah, di soal belum diketahui diameternya itu berapa. Nah, kita membuat asumsikan yaitu di 0,25 meter. Nah, setelah ketemu cabang pertama, yaitu kita menentukan diameter cabang kedua, yaitu D2 sama dengan D1 dikali L2 per L1 pangkat 1 per 5. Lalu dimasukkan 0,25, terus L2-nya 80, L1-nya 50 dipangkat 1 per 5. Sama dengan 0,25 dikali 1,09 sama dengan 0,275. Ini untuk diameter pipa kedua, cabang kedua. Lalu untuk menentukan diameter cabang ketiga yaitu D3 sama dengan D1 L3 dibagi L1 pangkat 1 per 5, yaitu 0,25 dikali 120 dibagi 50 pangkat 1 per 5, yaitu 0,25 dikali 1,191, yaitu diameter cabang pipa ketiga yaitu 0,298 meter. Nah, setelah menghitung diameter cabang itu, kita yang B itu memilih diameter nominal PVC yang ada di pasaran yang mendekati dengan ukuran yang sudah kita hitung. Itu yang cabang pertama tadi yang kita sudah hitung 0,25. Nah, di sini ada sesuai referensi marketplace. Maka cabang 1 diameter nominalnya 250 mm, cabang 2 diameter nominalnya 280 mm, cabang 3 diameter nominalnya 300 mm. Lalu setelah mencari diameter nominal PVC-nya, kita dapat menghitung losses yang ada pada masing-masing cabang pipa. Yaitu untuk menghitung losses yang ada pada pipa, kita harus menentukan pertama itu menghitung kecepatan, yaitu V sama dengan Q per A dan A sama dengan Pi D kuadrat per 4. Nah, sebelumnya kita asumsikan F, yaitu F itu PVC halus menggunakan 0,02. Nah, pada cabang pertama itu diketahui diameternya kan 0,25 meter. Lalu kita hitung A-nya dulu. A1 sama dengan Pi dikali 0,2 kuadrat per 4 sama dengan 0,491 meter kuadrat. Lalu V1-nya
kita hitung menggunakan rumusnya, yaitu P sama dengan Q per A. Nah, Q-nya kan tadi sudah diketahui untuk sama rata, ini dari 0,2 dibagi 3, 0,0667 dibagi, nah ini A-nya kan tadi sudah ketemu, 0,0491 sama dengan 1,36 meter per second. Lalu HF-nya atau head loss yang cabang pertama itu 0,02 dikali 50 per 0,25, lalu dikali 1,36 kuadrat per 2 kali 9,81, yaitu ini dari gravitasi, ini dari V-nya, ini dari diameternya, dan 50 ini dari panjangnya. Lalu ketemunya 0,377 meter. Ini head loss-nya. Ya. Lalu yang selanjutnya cabang kedua, ini ralat ini harusnya milimeter. Lalu cabang yang kedua yaitu diketahui diameter kedua 0,28 meter. Lalu kita menghitung A2-nya yaitu menggunakan rumus pi terus dikali panjangnya, lalu dibagi 4 sama dengan 0,0616 meter kuadrat. Lalu V2 yaitu 0,0667 per 0,0616, yaitu ketemunya 1,08 meter per second. Lalu HF2 sama dengan 0,02 dikali 80 per 0,28 dikali 1 kali 1,08 kuadrat per 2 kali 9,1. Lalu ketemunya 0,399 mm. Nah, untuk yang cabang ketiga yaitu diketahui D3-nya itu 0,30 meter. Lalu A3-nya yaitu dihitung pi kali 0,30 per 4 sama dengan 0,707 meter persegi. Terus P3-nya kita hitung juga menggunakan 0,0667, ini tadi Q-nya, lalu dibagi 0,707 dari A-nya tadi dihitung. Lalu hasilnya 0,943 meter per second. Lalu head loss cabang ketiganya yaitu 0,02 dikali 120 per 0,30 dikali 0,943 kuadrat per 2 kali 9,81, yaitu ketemunya 0,362 mm ini. Lupa. Lalu yang C itu tadi soalnya apakah losses setiap cabang itu bisa sama? Nah, head loss setiap cabang itu susah dibuat untuk sama persis, karena yang digunakan ukuran diameter itu tadi standar marketplace, jadi ada tidak sama persis lah. Jadi nilainya itu masih cukup mendekati sehingga distribusi debit air relatif merata. Nah, untuk yang D, apa saja langkah yang dilakukan agar debit air yang keluar tiap cabang sama? Nah, agar debit air yang keluar pada setiap cabang dapat sama, yaitu kita dapat menggunakan dengan cara menggunakan diameter pipa yang sesuai, memasang balancing valve untuk mengatur debit pada setiap cabang, mengurangi perbedaan panjang pipa karena semakin panjang pipa, maka head loss-nya semakin besar juga. Nah, lalu menggunakan pompa atau sistem kontrol agar menyesuaikan tekanan dan membantu pemerataan debit tiap cabang. Itu untuk yang nomor 1, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Lalu kita lanjut ke yang nomor 2, yang ditanyakan itu yang pertama, menghitung kecepatan aliran dalam pipa menggunakan satuan Ft per S. Lalu yang B, hitung bilangan Reynolds dan jenis alirannya. Lalu yang C ini, tentukan faktor gesekan F menggunakan diagram Modi. Nah, yang D, hitung head loss mayor Ft. Hitung head loss minor menggunakan K dari tabel yang diberikan. Lalu gunakan nilai untuk pipa 6 inch. F, menghitung head loss totalnya. Lalu G, jika tekanan awal pipa adalah 50
PSI dan pipa horizontal, berapakah tekanan di akhir pipa dalam bentuk satuan PSI? Nah, jawab saja. Yang pertama A, yaitu menghitung kecepatan aliran dalam pipa. Nah, diketahui Q di soal itu kan 600 GPM. Nah, ini 600 GPM. Kita konversikan atau kita ubah menjadi satuannya Ft pangkat 3 per second, yaitu menjadi 1,337 Ft pangkat 3 per second. Lalu setelah kita konversikan, kita menghitung luas penampang terlebih dahulu. Menggunakan rumus A sama dengan Pi dikali D kuadrat per 4, yaitu A Pi dikali 0,5054 kuadrat per 4 sama dengan 0,2007 Ft kuadrat. Nah, setelah menghitung luas penampangnya terlebih dahulu, kita dapat menghitung kecepatannya. Nah, kecepatannya yaitu V sama dengan Q. Q-nya tadi 1,337 per A-nya 0,2007 sama dengan 6,66 Ft per S. Lalu yang kedua, kita cari bilangan Reynolds-nya. Kita menggunakan rumus mencari bilangan Reynolds, yaitu RE sama dengan rho kali V kali D per mu. Nah, diketahui sini Reynolds-nya di soal itu 62,4, terus V-nya itu tadi 6,66, terus D-nya tadi 0,5054, dan mu-nya di sini 2,3 kali 10 pangkat min 5. Kita substitusikan saja ke rumusnya, yaitu rho-nya 62,4, P-nya 6,66, D-nya 0,5054, terus mu-nya yaitu 2,34 kali 10 pangkat min 5. Lalu kita ketemu hasilnya yaitu 8,95 dikali 10 pangkat min 6. Nah, karena RE-nya ini kurang dari 4000, maka termasuk aliran turbulen karena kurang dari 4000 ini. Lalu yang selanjutnya, tentukan faktor gesekan F ini melalui diagram Modi sepertinya. Nah, tentukan faktor gesekan F menggunakan diagram Modi. Nah, ini di sini. Ini di sini. Ini ada diagram Modi. Nah, diagram Modi kita dimulai dari yang kanan dulu. Menghitung relatif roughness-nya terlebih dahulu atau ini namanya kekasaran relatif. Nah, kita hitung dulu di sini. Sudah saya hitung kekasaran relatifnya, itu rumusnya E per D sama dengan 0,0015 per 0,5054 sama dengan 0,000297. Ini hasil dari kekasaran relatif. Coba kita buka di diagram Modinya. Nah, kita lihat dari sebelah kanan dulu. Kita sudah menghitung relatif roughness-nya atau kekasaran relatifnya. Tadi menggunakan rumus ini sudah ketemu 0,00027. 0,000297. Nah, di sekitar sini kita bisa tarik garis ke arah kiri. Aduh, nggak bisa lurus sih. Anggap aja sini lah. Bulatkan saja 0,003. Aduh, nggak bisa lurus sih. Kita tarik ke garis ke kiri, terus sepanjang kiri. Nah, kira-kira segini dulu. Lalu kita lihat dari Reynolds number-nya. Reynolds number-nya kita sudah diketahui tadi. Terus 8,95 per 10 pangkat min 6. Nah, atau 10 pangkat min 7. Nah, kita belakang saja di sini. Kita tarik. Nariknya dari bawah. Kita tarik dari bawah saja. Aduh.
ini harusnya ini ke atas. Nah, setelah Reynolds-nya kita bisa tarik garis ke kiri, tarik garis horizontal ke kiri, sesuai garisnya ini anggap saja lurus. Nah, lurusnya kan di sini tadi. Nah, di sini kan 1,5. Ini di sini kan 1,05, kan di antara 1,04 dan 1,6. Nah, lalu selanjutnya menghitung head loss mayor, yaitu rumusnya head loss sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2 kali gravitasi, yaitu HF-nya tadi, F-nya nanti sudah ketemu 0,015. Ini di sini. Terus dikali L per D dikali V kuadrat 6,66 kuadrat per 2 kali gravitasi. Di sini gravitasinya menggunakan yang satuan Ft per S. Jadi tidak 9,81, jadi 32,2. Dihitung hasilnya 10,2. Lalu N-nya menghitung head loss minor, yaitu K-nya tadi diketahui ada gate valve, elbow 90 derajat, swing checks, plus globe valve. Nah, gate valve-nya tadi kan ada 2. Nah, setiap satunya itu 0,15 dikali 2 sama dengan 0,30. Nah, elbow 90 derajatnya ini adalah 4 buah. Nah, satunya itu 0,9 dikali 4 menjadi 3,6. Ditambah 2. 2 itu dari swing checks. Ini cuma 1 tapi jumlahnya 2. Terus globe valve-nya ini 1 tapi jumlahnya 10. Nah, kita hitung HM sama dengan K V kuadrat per 2G. HM sama dengan 15,9. Ini dari kita menghitung ini, K-nya ini tambah ini, tambah ini, tambah ini menjadi 15,9 dikali V-nya tadi 6,66 kuadrat per 2 per 32,2. Lalu ketemu hasilnya 10,94. Lalu yang F menghitung head loss total, yaitu HT sama dengan HF ditambah HM sama dengan 10,2 plus 10,94 sama dengan 21,14 HC. Terus yang B, yang terakhir ini menghitung tekanan akhir. Nah, tekanan awalnya itu P1 sama dengan 50 psi. Nah, ini kita konversikan ke head dulu, yaitu menggunakan H1 sama dengan 50 dikali 2,31. Jadi 115,5 Ft. Nah, kita ubah ke Ft agar bisa langsung dikurangi dengan head loss total, yaitu H2-nya kita kurangi H1 dikurangi HT, yaitu 115,5 dikurangi 21,14 sama dengan 94,36 Ft. Nah, setelah ketemu ini, kita konversikan lagi ke satuan PSI, yaitu P2 sama dengan 94,36 Ft dibagi 2,31 sama dengan 40,8 PSI. Oke.